Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Desi Eliana. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang strategi dasar promosi kesehatan. Di mana dalam strategi dasar promosi kesehatan ini ada 3 hal yang bisa kita bahas, yaitu pemberdayaan masyarakat, yang mana pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai ujung tombak yang kemudian nanti akan dilanjutkan strategi dasar yang kedua, yaitu bina suasana dan advokasi. Nah, kesemuanya ini dilakukan untuk agar masyarakat dapat mencegah dan mengobatin masalah-masalah kesehatan yang mereka alami di sekitar mereka. Ada 3 strategi dasar promosi kesehatan, yaitu gerakan pemberdayaan sebagai ujung tombak yang didukung oleh bina suasana dan advokasi dan kemitraan. Kedalam masing-masing strategi harus diintegrasikan semangat dan dukungan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Kesemuanya diarahkan agar masyarakat mampu mempraktikkan perilaku pencegah dan mengatasi masalah kesehatannya. Strategi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Gerakan pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses pemberian informasi secara bertahap untuk mengawal proses perubahan pada diri sasaran dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dan mau menjadi untuk mau mempraktikkan PHBS. Setiap fase perubahan memerlukan informasi yang berbeda, tetapi yang paling menentukan adalah fase pertama, di mana kita harus dapat menyadarkan si sasaran bahwa suatu masalah kesehatan adalah masalah bagi yang bersangkutan. Misalnya, menyadarkan ibu-ibu di desa bahwa perut buncit anak-anaknya adalah masalah. Bina suasana. Strategi dasar yang kedua adalah bina suasana, yaitu upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendorong perubahan perilaku sasaran, dan menurut teori perubahan perilaku seseorang akan lebih cepat terjadi jika lingkungan sosialnya berperan sebagai pendorong atau penekan. Advokasi. Strategi dasar yang ketiga adalah advokasi. Sebagaimana disebutkan di muka, advokasi diperlukan untuk mendapatkan dukungan yang baik berupa peraturan perundang-undangan, dana maupun sumber daya yang lain. Advokasi tidak boleh dilakukan ala kadernya, karena advokasi sebenarnya merupakan upaya proses strategis dan terencana. Kemitraan. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam kerjasama, ada kesepakatan tentang komitmen dan harapan masing-masing, tentang peninjauan kembali terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan berbagi baik dalam risiko maupun keuntungan. Nah, kemitraan inilah yang mendukung dan menyemangati penerapan 3 strategi dasar. Penerapan 3 strategi dasar tersebut perlu metode dan teknik masing-masing, yaitu dengan pendekatan individual, pendekatan kelompok maupun masyarakat. Pendekatan individu biasanya berupa pemberian informasi, konseling, dan mencari faktor resiko, terutama untuk pencegahan penyakit. Pendekatan individu lebih cocok dilaksanakan di rumah sakit, praktik dokter dan bidan, serta posyandu dan puskesmas. Sedangkan pendekatan kelompok biasanya lebih efisien dan efektif, serta lebih luas jangkauannya. Metodenya bermacam-macam seperti ceramah, seminar, lokakarya, dan konferensi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Gimana? Menyenangkan kan sebenarnya belajar online dasar promosi kesehatan? Jika nanti ada pertanyaan atau beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, kalian bisa mengisi di kolom komentar pada Learning Management System mou.ac.id. Akhir kata dari saya, tetap semangat dalam belajar,
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah berikutnya.